Halo sahabat pertanian, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Suraj Prakasing dari kelompok 2. Di sini kami ingin membahas tentang proses pengolahan tebu menjadi gula kristal putih pada PT Perkebunan Nusantara 14 unit gula Kemimbon. Baik, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman presentasi saya. Hai sobat, perkenalkan nama saya Lamtiar Hasibuan. Hai sobat, perkenalkan nama saya Mesro Supana. Hai sobat, perkenalkan nama saya Aulia Zata. Hai sobat, nama saya Jandrianda. Hai sobat, nama saya Mas Ronaldo. Hai sobat, nama saya Hargi Hidayat. Halo sobat tebu, perkenalkan nama saya Riki Ardiansa. Hai sahabat tebu, apakah kalian tahu tanaman tebu? Tanaman tebu merupakan tanaman yang satu famili dengan rerumputan yang dapat dimanfaatkan. Tanaman tebu merupakan tanaman semusim atau kurang lebih dari 1 tahun. Intisari tebu dapat dimanfaatkan sebagai gula. Gula adalah kebutuhan pokok kita yang selalu kita manfaatkan sehari-hari. Gula terdiri dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi bagi manusia. Baiklah, sobat tebu, di sini kita akan mengetahui tentang beberapa tahapan untuk memproduksi gula kristal putih, yaitu melalui beberapa stasiun masakan. Yang pertama melalui stasiun gilingan, stasiun pemurnian, stasiun penguapan, stasiun pemasakan, stasiun putaran, dan yang terakhir ada stasiun pengemasan. Tetapi sobat tebu, sebelum kita ke stasiun tersebut, kita harus mengetahui beberapa tahapan untuk mempersiapkan tebu. Yang pertama yaitu ada penimbangan tebu. Tebu ini ditimbang untuk dikirim ke pabrik dengan menggunakan truk. Truk yang digunakan ada 2 muatan, yang truk dengan muatan kecil muatannya sekitar 5-6 ton, dan truk yang bermuatan besar dengan muatannya sebesar 10-12 ton. Selanjutnya ada can yard. Can yard ini di mana tempat untuk membongkar tebu dari truk yang tadi. Can yard ini juga tempat untuk mempersiapkan tebu sebelum ke meja tebu. Di pabrik gula Kemimbone ini menerapkan sistem FIFO, yaitu first in first out, di mana tebu yang sampai duluan akan digiling terlebih dahulu untuk mempertahankan kesegaran. Selanjutnya itu ada meja tebu yang berfungsi untuk mengatur jumlah tebu yang masuk ke channel carrier agar merata dan tidak menumpuk. Meja tebu berbentuk persegi dengan beberapa alat pendukung seperti penyangga alat, roda gigi, dan rantai untuk menarik dan mendorong tebu masuk ke channel carrier secara bertahap dan perlahan-lahan. Can carrier berfungsi untuk mengatur jumlah tebu yang masuk ke dalam can cater agar tidak terjadi overload. Can carrier berupa lempengan flat bergerak bergelombang dan disusun berjajar. Sisi dihubungkan dengan rantai sebagai penggerak elektromotor. Motor penggerak dijalankan agar tebu yang jatuh dari meja tebu dibawa menuju pisau tebu. Can lever merupakan sebuah alat yang digunakan untuk meratakan tebu sebelum masuk pada fading table. Fungsi pada can lever ini untuk membantu kinerja pada can cutter agar tidak menjadi berat dan beban. Can cutter merupakan sebuah alat pertama sebelum memasuki pada pemotongan serta pembebanan tebu. Can cutter pada mesin ini memiliki 2, yaitu can cutter 1 dan can cutter 2. Can cutter 1 memiliki perbedaan pada can cutter 2, yaitu pada mata pisau serta besar pisau. Setelah pemerasan dan pemotongan tebu, can cutter memiliki perasan serta menjadi nira. Setelah itu menjadi ampas tebu. Oke, baiklah, tebu selanjutnya akan masuk dalam alat yang bernama Aphidati Hammer Shader. Alat ini bertujuan untuk memecahkan sel-sel yang ada di dalam tebu. Selanjutnya, tebu akan dipukul-pukul hingga menjadi serabut.
Setelah menjadi serabut, serabut ini akan diangkut oleh can elevator menuju mesin penggilingan. Yang berikutnya ada beberapa stasiun. Yang pertama yaitu stasiun gilingan. Pada tiap unit gilingan, tebu akan mengalami pemerahan sebanyak 2 kali, yaitu antara roll muka dengan roll atas dan roll belakang dengan roll atas. Kemudian ada stasiun pemurnian. Untuk menghilangkan kotoran atau zat bukan gula yang terdapat dalam nira mentah menggunakan cara kimia dan cara fisik. Yang ketiga, proses penguapan. Proses penguapan menggunakan evaporator yang disusun secara seri. Tiap evaporator terdiri dari sel ruang nira, rombol kelendia, nira jernih. Dari hasil proses pemurnian dipompa masuk ke dalam sel, kemudian masuk ke dalam pipa dan dipanaskan dengan uap bekas hingga terjadi penguapan air, yaitu uap nira yang keluar melalui dinding atas evaporator. 4. Proses kristalisasi. Proses kristalisasi sendiri berlangsung sampai kadar gula atau sukrosa dalam larutan nira menjadi rendah. Proses kristalisasi dimulai dengan membuat semua pan masakan menjadi vakum sekitar 60 cm dan suhu yang tidak terlalu tinggi pada 60 derajat Celcius sehingga tidak akan merusak gula yang dihasilkan. Pan masakan dijalankan dengan tenaga uap bekas. Pakai stasiun gilingan pada suhu uap sekitar 100 sampai 120 derajat Celcius. Uap panas dan uap lautan sukrosa yang terbentuk dicairkan dalam kondensor menjadi air jatuhan yang akan menghasilkan kristal gula dan molase. 5. Stasiun putaran. Stasiun putaran merupakan tempat berlangsungnya proses pemisahan kristal gula di dalam masakan dengan larutan induknya menggunakan alat high grade Vogel atau disingkat dengan HGF dan menggunakan sistem penyaringan yang mekanismenya menggunakan gaya sentrifugal. Dengan adanya gaya sentrifugal, benda akan terlempar menjauh pusat. Tetapi karena adanya penyaring, maka kristal gula akan terlahan, sedangkan strop akan keluar melalui lubang saringan. 6. Stasiun pengemasan. Gula akan dikeringkan pada talang goyang. Kristal gula yang sudah melalui proses penyaringan harus disortir sebelum dikemas. Untuk dibesarkan, gula yang tidak menaruh standar akan kembali direbut pada proses kristalisasi dan gaya setelah menaruh standar yang akan masuk ke mes. Berikutnya, untuk menghilangkan partikel logam, gula yang telah merawat proses penyaringan akan masuk dalam sugar bin, kemudian dikemas dengan karung sak dengan berat 50 kg rated. Sobat Tebu, begitulah proses pembuatan tebu menjadi gula. Terima kasih Sobat Tebu. Bye-bye.